Bu, kalau algoritma itu ditulisnya dalam bentuk kata-kata gini aja, Bu. Ada nggak sih cara lain buat ngegambarin algoritma, Bu? Ada dong. Seperti yang kita ketahui bahwa algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengomunikasikan algoritma. Secara umum, ada 3 cara yang digunakan. Yang pertama adalah kalimat deskriptif. Dalam bentuk ini, algoritma disajikan dalam bentuk kalimat dengan struktur bahasa tertentu untuk menjelaskan langkah-langkahnya. Contohnya dengan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Misalnya kita akan membuat sebuah program bilangan ganjil genap. Diberikan sebuah bilangan bulat positif X untuk dicek apakah termasuk bilangan ganjil atau genap. Maka algoritma untuk membuat program tersebut adalah jika X habis dibagi 2, maka tulis genap. Jika tidak, maka tulis ganjil. Nah, itu merupakan contoh sederhana penulisan algoritma menggunakan kalimat deskriptif. Cara penulisan algoritma dengan notasi kalimat deskriptif ini paling mudah dilakukan. Namun begitu, paling sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Pada dasarnya, teks algoritma dengan bahasa deskriptif disusun atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama bagian judul atau header. Pada bagian ini terdiri atas nama algoritma dengan penjelasan atau spesifikasi dari algoritma tersebut. Contohnya kita akan membuat sebuah program untuk menghitung luas dari sebuah lingkaran. Maka dituliskan nama algoritmanya beserta penjelasan ringkas dari algoritma tersebut. Spesifikasi dari algoritma ini adalah menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Algoritma menerima masukan dari jari-jari lingkaran, menghitung luas lingkaran, kemudian mencetak hasil luasnya ke piranti keluaran. Itu merupakan spesifikasi dari algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Lalu yang kedua yaitu bagian deklarasi atau kamus. Dalam algoritma, bagian deklarasi atau kamus ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah nama yang dipakai di dalam algoritma. Nama tersebut dapat berupa nama variabel ataupun nama konstanta. Semua nama tersebut baru dapat digunakan di dalam algoritma jika sudah didefinisikan terlebih dahulu di bagian deklarasi. Contohnya deklarasi untuk algoritma luas lingkaran. Yang pertama ada variabel jari-jari dengan tipe data float. Artinya nilai yang dimasukkan ke dalam variabel jari-jari ini bisa berupa nilai pecahan. Kemudian yang kedua yaitu variabel luas dengan tipe data float. Sehingga keluaran dari algoritma ini dapat berupa bilangan pecahan. Yang ketiga ada konstanta yaitu pi dengan nilai 3,14. Bagian yang ketiga yaitu bagian deskripsi. Bagian ini merupakan bagian inti dari struktur algoritma. Bagian ini berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah ini dituliskan dengan notasi lazim dalam penulisan algoritma. Setiap langkah algoritma dibaca dari langkah paling atas hingga paling bawah. Contoh bagian deskripsi pada algoritma menghitung luas lingkaran yaitu langkah yang pertama baca jari-jari. Kemudian yang kedua, hitung luas dengan menggunakan rumus pi kali jari-jari kali jari-jari, di mana pi bernilai 3,14, sedangkan jari-jari sesuai dengan nilai yang telah dibaca pada tahap sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu tampilkan hasil luas ke layar. Langkah pun sudah selesai. Nah, itu dia cara penulisan algoritma menggunakan kalimat deskriptif. Bagaimana, sudah mengerti sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan, yuk isi kuis terlebih dahulu. Cara penulisan algoritma yang kedua yaitu dengan menggunakan pseudocode. Pseudocode atau bahasa semu berisi deskripsi dari algoritma komputer yang menggunakan struktur sederhana dari bahasa pemrograman
Tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia, sehingga notasi pseudocode tidak dapat dipahami oleh komputer. Supaya notasi pseudocode bisa dipahami oleh komputer, maka harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi sintaks dari bahasa pemrograman tertentu. Dalam pseudocode tidak ada sintaks standar yang resmi. Karena itu, pseudocode ini dapat digunakan dalam bahasa pemrograman manapun. Disarankan untuk menggunakan keyword yang umum digunakan, yaitu seperti if, then, else, why, do, repeat, for, dan lainnya. Keuntungan menggunakan notasi pseudocode adalah kemudahan dalam mentranslasi ke dalam bahasa pemrograman. Karena terdapat korespondensi antara notasi pseudocode dengan notasi bahasa pemrograman. Nah, sekarang coba perhatikan perbedaan antara notasi algoritma menggunakan kalimat deskriptif dengan pseudocode. Biasanya kalimat deskriptif ini menggunakan kalimat yang sering kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada masukan panjang. Nah, di dalam pseudocode, kata masukan diganti. Bisa menjadi input, read, ataupun baca. Input, read, baca ini memiliki arti yang sama, yaitu untuk masukan. Kemudian ada kalimat deskriptif, hitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Nah, bila di dalam pseudocode kita menuliskannya dengan luas, kemudian panah ke dalam, panjang, kali dengan menggunakan notasi bintang, lebar. Nah, kemudian untuk tampilkan luas, itu di dalam pseudocode bisa menggunakan kata output luas, atau print luas, ataupun write luas. Ketiganya ini memiliki arti yang sama, yaitu untuk menampilkan luas. Kemudian, jika kita memiliki algoritma jika nilai A lebih besar dari B, maka tampilkan A. Jika A lebih kecil dari B, maka tampilkan B. Nah, itu di dalam kalimat deskriptif yang sangat mudah kita cerna. Namun, ketika diterjemahkan ke dalam pseudocode atau kita menuliskannya ke dalam pseudocode, ini ditulis dengan menggunakan if yang berarti jika A lebih besar dengan menggunakan notasi lebih besar dari B, kemudian then yang berarti maka, print A. Print A berarti cetak nilai A. Kemudian else yang berarti jika A tidak lebih kecil dari B, maka cetak B atau print B. Contoh notasi pseudocode adalah sebagai berikut. Nah, sekarang coba perhatikan contoh algoritma dengan menggunakan notasi pseudocode. Di sini terdapat judul, kemudian spesifikasi, dan ada deklarasi yang hampir sama dengan penulisan di kalimat deskriptif. Namun perbedaannya ada pada deskripsi. Misalnya, di sini kita akan membuat algoritma untuk menentukan bilangan maksimum dari 3 buah bilangan yang diinput. Nah, perhatikan deskripsinya. Langkah pertama yaitu read bilangan 1, bilangan 2. Nah, di sini artinya kita masukkan bilangan 1 dan bilangan 2 atau kita input bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian dicek if yang berarti jika bilangan 1 lebih besar sama dengan bilangan 2, then atau maka bilangan 1 ini dia menjadi max. Artinya di sini max merupakan variabel baru yang diisi dengan bilangan 1. Kemudian else. Ketika kondisi pertama tidak terpenuhi, artinya bilangan 1 tidak lebih besar atau sama dengan bilangan 2, maka bilangan 2 yang masuk ke dalam
variabel max. Setelah ditentukan apakah bilangan 1 atau bilangan 2 yang masuk ke dalam max. Setelah itu, masukkan bilangan 3 yang kemudian akan dicek. If atau jika bilangan 3 lebih besar atau sama dengan max, maka then bilangan 3 lah yang masuk ke dalam variabel max. Nah, kemudian setelah ditentukan apakah bilangan 1, bilangan 2, atau bilangan 3 yang masuk ke dalam max, kemudian tampilkan bilangan max tersebut ke layar. Selanjutnya, cara menuliskan algoritma yang ketiga yaitu dengan flowchart. Flowchart atau bagan alir digunakan untuk menunjukkan aliran atau langkah-langkah dalam suatu program secara logis. Flowchart terdiri dari gambar atau bagan yang menunjukkan urutan atau hubungan antar proses beserta pernyataannya dalam bentuk gambar atau simbol-simbol tertentu yang telah disepakati. Sedangkan di antara proses dihubungkan dengan menggunakan garis. Notasi algoritma flowchart ini paling banyak digunakan untuk menggambarkan sebuah algoritma. Untuk membuat flowchart, terdapat kaidah-kaidah baku yang harus diperhatikan dalam penyusunan flowchart loh. Apa itu, Bu? Yuk, check it out. Yang pertama, hindari pengulangan proses yang tidak perlu atau logika yang berbelit-belit, sehingga jalannya proses menjadi singkat. Yang kedua, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diperjelas oleh tanda panah. Dan yang ketiga, sebuah flowchart diawali dengan titik start dan diakhiri dengan end. Nah, ayo kita kenali terlebih dahulu simbol-simbol yang ada di dalam flowchart. Nah, ini dia simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan flowchart. Setiap simbol memiliki fungsi masing-masing. Namun, simbol yang akan sering kita gunakan adalah simbol terminator, yaitu digunakan untuk awalan dan akhir program. Kemudian ada simbol garis alir, yaitu untuk arah aliran program. Kemudian ada proses yang biasanya digunakan untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Kemudian ada input atau output data yang menggunakan simbol jajar genjang. Nah, biasanya di sini dituliskan proses input atau output data. Kemudian ada simbol decision. Ini digunakan untuk perbandingan pernyataan atau penyeleksian data. Sehingga simbol decision ini atau simbol pemilihan ini biasanya terdiri dari dua garis alir, yaitu untuk aliran true atau benar dan untuk aliran false atau salah yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Contoh dari flowchart adalah sebagai berikut. Nah, ini dia contoh dari penggunaan notasi algoritma dengan menggunakan flowchart. Di sini ada algoritma untuk menentukan bilangan ganjil genap. Maka flowchart diawali dengan simbol terminator yaitu mulai, kemudian read bilangan, yang mana ini memasukkan bilangan sehingga simbol yang digunakan adalah simbol input-output. Nah, kemudian bilangan mod 2 sama dengan 0, di mana ini merupakan decision atau pilihan, yang mana akan bernilai true atau benar dan false atau salah. Sehingga ketika bilangan mod 2 sama dengan 0 dan bernilai benar, maka print genap. Nah, dengan menggunakan simbol input-output. Kemudian, ketika bernilai salah, print ganjil. Nah, di sini juga menggunakan simbol input-output karena print ini merupakan keluaran dari algoritma. Kemudian, setelah itu, algoritma ditutup dengan terminator selesai.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai notasi algoritma. Dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali cara untuk menuliskan algoritma. Dan yang telah kita pelajari ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan kalimat deskriptif, yang kedua dengan menggunakan pseudocode, dan yang ketiga dengan menggunakan flowchart. Pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dasar algoritma. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.